Bab 7 Dampak Sosial Informatika. A. Media sosial dan manfaatnya. Satu, media sosial. Media sosial dapat didefinisikan sebagai saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Terdapat berbagai jenis media sosial yang muncul dan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, di antaranya forum, microblogging, microblog ya, blogging, social networking, social bookmarking, social Curation, dan Wikis. Saat ini, tersedia banyak media sosial yang tersedia di internet seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain sebagainya. Untuk menjalankan fungsinya, media sosial dilengkapi dengan fitur-fitur sebagai berikut. Satu, akun pengguna, profil pengguna, teman, pengikut, grup, hashtag, dan lain sebagainya. Newsfeed, notifikasi, memperbarui, memposting informasi, tombol like, komentar, review, rating, sistem voting, lain sebagainya. Untuk melindungi diri, agar tetap dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan terhindar dari bahaya, tersedia fitur-fitur sebagai berikut. Satu, mengubah profil dan privasi. Dua, unfollow. Tiga, unfriend, block, mematikan notifikasi, menghentikan komentar, mengatur postingan dan komentar. Dua, manfaat penggunaan media sosial. Kehadiran media sosial memberikan manfaat dan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia. Di antaranya sebagai berikut. Membuat pengguna dapat terhubung dengan pengguna lain, baik yang telah dikenal di dunia nyata maupun orang yang baru. Mampu memberikan akses kepada pengguna akan berbagai budaya, pendapat, serta nilai-nilai dari orang-orang yang berasal dari berbagai budaya dan negara yang berbeda. Yang ketiga, menyediakan banyak informasi yang berasal dari penggunanya. Empat, memungkinkan pengguna memberikan pendapat dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk membagikan pemikiran dan pendapat mereka kepada masyarakat. Tiga, etika penggunaan media sosial. Sebagai pengguna media sosial, seseorang perlu memahami beberapa aturan etika atau petunjuk yang dapat dijadikan panduan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Berikutnya, hati-hati memposting sesuatu. Yang ketiga, memberikan komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Yang kelima, tidak memposting konten negatif. Yang keenam, menghargai karya orang lain. Yang ketujuh, tidak membagikan berita palsu atau hoax. Yang kedelapan, menggunakan etika komunikasi yang baik. B. Dampak negatif media sosial. Satu, penyebaran hoax. Hoax merupakan berita yang tidak benar. Hoax dikenal juga dengan istilah fake news atau berita bohong, post-truth, pasca kebenaran, alternatif fact, atau fakta alternatif. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 28 terkait penyebaran berita bohong dan sanksi yang dikenakan. Nah, ini ciri-ciri berita hoax itu: satu, menggunakan kalimat yang sensasional atau bombastis; dua, mengutip nama atau pendapat para ahli yang telah dimanipulasi; yang ketiga, menyatakan bahwa informasi dari orang terpercaya dan sudah divalidasi sumbernya dan dirahasiakan, namun sumbernya dirahasiakan ya. Yang keempat, penyebar hoax menyatakan berita tersebut tidak ditemukan di media karena media sudah diancam atau dibeli pihak tertentu. Yang kelima, menyinggung isu-isu sensitif seperti SARA untuk membangkitkan emosi para penerima berita. Yang keenam, meminta agar penerima langsung mengambil tindakan tertentu dengan berbagai macam alasan. Yang ketujuh, menggunakan kalimat-kalimat yang memutarbalikkan logika. Yang kedelapan, jika diperlukan, dilengkapi foto atau video yang sudah diedit, dipotong, dan dimanipulasi, terutama informasi waktunya. Yang kesembilan, hoax seringkali disebar melalui grup di media sosial. Nah, Facebook memiliki fitur untuk menandai hoax. Ketika postingan berita hoax ditandai, maka tindakan Facebook sebagai berikut. Nah, beberapa hal yang dapat dijadikan acuan untuk memeriksa berita hoax dan uh, tindakan yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebarannya. Satu, judul yang proaktif. Dua, memeriksa narasumber. Tiga, perhatikan sumber berita. Empat, mengecek gambar. Yang kelima, memeriksa penilaian sendiri. Enam, membedakan fakta dan opini. Tujuh, mengecek tanggal berita. Delapan, memeriksa di halaman website secara langsung. Sembilan, bergabung dengan grup anti hoax. 10, melaporkan hoax melalui email ke alamat aduan konten X.
email.kominfo.id.go.id atau Divisi Cybercrime Polri melalui cybercrime@polri.go.id. Berikutnya untuk memeriksa apakah gambar yang digunakan asli atau tidak, kita dapat memeriksa kecacatan gambar hasil editing melalui pengamatan yang teliti atau dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Nah, cara lain dengan mencari gambar asli dari gambar hasil editan tersebut, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Dua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, atau penjabat penjabat negara, maupun suku, ras, agama, atau antar golongan disebut sebagai SARA. Dapat dikenakan jerat hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 28 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik Pasal 45A Ayat 1. Yang ketiga, mengancam presiden atau wakil presiden. Ancaman yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Tindakan makar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 104. Nah, berbagai konten negatif lainnya. Beberapa bentuk konten negatif lainnya yang sering disebarkan melalui eh, media sosial atau aplikasi internet lainnya yaitu pornografi, porno aksi, perjudian, penghinaan, fitnah atau pencemaran nama baik, pengancaman atau pemerasan, konten berbau teroris atau radikalisme. Nah, pengaturan tentang konten negatif yang berupa pornografi, perjudian, penghinaan diatur melalui Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27 dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik pasal 45. Nah, berbagai dampak negatif dari media sosial ini. Satu, penipuan. Memanfaatkan kebutaan korban terhadap cara teknologi bekerja, serta kelemahan dari sifat dasar dan emosi manusia. Nah, beberapa modus penipuan yaitu mengirim SMS dengan iming-iming hadiah, pura-pura ingin mengirimkan uang ke rekening korban, meminta uang menggunakan akun media sosial orang lain, seolah-olah penipu adalah pemilik akun sendiri, lalu pura-pura menjual barang yang fiktif. Yang kedua, atau B, cyberbullying. Beberapa bentuk cyberbullying yaitu mengirim pesan bernada ancaman melalui email atau aplikasi pesan lainnya, menyebarkan rumor yang membuat korban menjadi malu, memposting ancaman kepada korban di media sosial, berpura-pura menjadi seseorang dan mengancam korban, masuk dengan akun korban dan memposting sesuatu yang mempermalukan pemilik akun. Yang ketiga atau C, menurunnya kualitas interaksi sosial. Gejala menarik diri dari interaksi dengan sesama dan mengalihkan perhatian ke gadget dikenal dengan istilah pubbing atau ponsubing. Perilaku ini menyebabkan interaksi sosial antara dua orang atau dalam sebuah kelompok menjadi kurang berkualitas. Yang keempat, kecanduan teknologi. Dapat terjadi karena terlalu lama menghabiskan waktu di depan komputer atau gadgetnya. Tanda-tanda kecanduan teknologi dapat dilihat dari perilaku penggunanya, yaitu tidak bersemangat melakukan aktivitas lainnya selain bermain dengan gadgetnya. Susah diajak komunikasi karena perhatian selalu tertuju pada smartphone, mudah emosi jika tidak menggunakan smartphone. Yang E atau 5, menurunnya kesehatan. Perilaku yang dapat mengganggu kesehatan. Satu, penggunaan smartphone yang terlalu lama sehingga pola makan dan istirahat menjadi tidak teratur, kurangnya interaksi dengan orang lain akibat terlalu lama dengan smartphone sehingga menyebabkan gangguan mental, menurunnya tingkat konsentrasi dan kemampuan berpikir, serta stres, terkena penyakit repetitif stress injury pada bagian tubuh tertentu karena melakukan gerakan yang sama secara berulang-ulang dalam jangka yang lama. Menurunnya kebugaran tubuh dan mengalami obesitas karena kurangnya gerakan tubuh. Yang keenam, spam. Spammer dapat berupa manusia nyata atau bot atau robot yang menyebar spam dalam bentuk komentar berupa iklan atau pesan lainnya. Yang kedelapan atau G, yang ketujuh atau G, memanipulasi jati diri. Tuntutan agar terlihat mewah di media sosial seringkali membuat orang-orang memanipulasi apa yang tampak di media sosial menjadi jauh lebih hebat dari kenyataannya. H atau yang kedelapan, informasi yang berlebihan. Informasi yang tidak disaring dahulu dapat membuat berpikir berlebihan sehingga emosi tidak terkontrol, stres berlebihan, dan menurunnya konsentrasi.